Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1046. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Surgawi, dia tersenyum tipis di sudut mulutnya, dan tiba-tiba racun hijau berkabut perlahan naik ke tangan Kincen. Seperti untaian asap biru itu terus berputar. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kata yang mulai racun kekacauan. Dia berkata dengan takjub. Kulit kepalanya mati rasa dan bulu kuduknya merinding. Selama bertahun-tahun dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menahan racun ini. Akan tetapi setelah bertahun-tahun dia tidak pernah menemukan caranya. Namun sekarang bagaimana Kincen melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Napas yang mulia racun kekacauan langsung menjadi terengah-engah. Jika dia bisa mendapatkan metode Kincen untuk mengendalikan racun ini, maka sebenarnya itu sangat sederhana. Mau tahu, aku bisa mengajarimu, kata Kincen sambil tersenyum ringan. Apa, kamu akan mengajariku? Apakah kamu sebaik itu? Mengatakan ini yang mulia racun kekacauan menatap Kincen. Dia lalu menatap gas beracun hijau di tangan Kincen. Dia ragu-ragu sejenak dan lalu berkata lagi, jika kamu benar-benar dapat memberitahu saya cara mengendalikan racun ini, saya dapat mengampuni keluarga King Sui ini. Apakah kamu benar-benar mampu menaklukkan keluarga King Sui? Kata Kincen. Dia mencibir. Matanya berbinar dengan cahaya aneh. Dia tersenyum dan berkata lagi, aku bisa saja mengajarimu. Selama kamu bersedia tunduk kepadaku, aku akan mengajarimu. Apa? Mendengar itu yang mulia racun kekacauan tiba-tiba sangat marah. Membiarkan dia, ahli yang mulia yang bermartabat, menjadi pelayan Kincen yang hanya merupakan setengah langkah yang mulia. Dia tidak bisa mengatakannya. Nah, apakah kamu sedang bermimpi? Kata yang mulia racun kekacauan. Segera aura mengerikan melonjak di tubuhnya. Oke, jangan pura-pura ada di sana. Kamu seharusnya sudah diracuni sebelumnya, lalu terus mendorongnya. Sebelum kamu mengambilnya, aku takut kamu akan membusuk sepenuhnya oleh racun ini, dan kamu akan diubah menjadi tempat itu. Anda dapat menolaknya hanya karena Anda memiliki energi kekacauan di tubuh Anda. Namun hingga saat ini, energi kekacauan itu tidak dapat menahan racun dalam waktu lama, karena racun tersebut telah membusuk ke dalam organ dalam Anda. Bahkan itu sudah mulai membusuk, kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Bagaimana Anda tahu? Kata yang mulia racun kekacauan. Dia memandang Kincen dengan kaget. Karena apa yang dikatakan Kincen persis sama dengan kondisi tubuhnya. Hanya saja begitu kata-kata ini keluar, yang mulia racun kekacauan segera tutup mulut. Bocah sialan ini terlalu istimewa untuk ditipu. Entah dia menebaknya atau berbicara omong kosong. Menurutmu, aku tidak dapat menebaknya, kata Kincen. Dia sepertinya mengetahui pikiran yang mulia racun kekacauan. Dan Kincen kemudian berkata lagi, sebenarnya itu terlalu mudah untuk dilihat. Yang mulia, naik ke puncak seni bela diri. Vitalitas yang mulia dalam tubuhmu telah diubah menjadi satu, hampir tidak ada habisnya. Itu dapat menghancurkan surga dan bahkan membentuk wilayah kekuasaannya sendiri. Bisa dikatakan itu lancar. Dan semua sumber adalah satu. Tetapi ketika Anda menembak sebelumnya, di antara gerakan Anda, aura yang mulia yang sangat halus, tetapi ada rasa frustasi yang tak terlukiskan. Situasi ini sangat jarang terjadi. Jelas racun ini sudah mulai meresap ke organ dalam Anda. Bahkan di tempat asal Anda telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak membuang racun ini, Anda hanya akan memiliki umur paling lama ratusan tahun. Bahkan dalam ratusan tahun ini, itu akan menjadi 100 tahun yang paling menyakitkan. Tubuh fisik Anda akan membusuk sedikit demi sedikit, kemudian daging, tulang, dan organ dalam. Namun karena energi kekacauan di tubuh Anda tidak akan mati secara langsung, tetapi Anda akan mati secara perlahan. Ini adalah siksaan yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun, kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Kincen, semua orang yang mendengarnya langsung kaget. Siapa orang yang bisa menahan kesakitan yang begitu menyakitkan seperti itu?
Anda. Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia nampak ketakutan, tetapi tidak bisa berkata apa-apa, karena apa yang dikatakan Qin Chen itu adalah benar. Selama bertahun-tahun ini, racun dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan organ dalamnya telah terkorosi, dan bahkan racun itu telah menyerang sumber aslinya. Akan tetapi dia masih hidup. Keadaan ini sangat aneh. Selain itu, dia juga merasa tidak akan bisa berumur panjang, dan dia selalu memiliki keinginan untuk mengubah cara hidupnya. Tapi, bagaimana anak ini mengetahuinya? Bocah kecil, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan berita-berita itu, tetapi dewa ini dapat mengembangkan rantai ke tingkat ini secara alami cerdas, dan tidak akan tertipu oleh bocah kecil sepertimu, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Mendengar itu, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini terlalu waspada. Bisakah dia berbohong padanya? Baiklah, aku akan menceritakan lebih banyak. Buah kekacauan yang tidak sengaja kamu telan di medan perang 10.000 ras itu disebut buah solanum. Inilah ciri-ciri buah solanum. Itu diserang oleh toksin buah solanum. Orang-orang dan Yang Mulia tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Tetapi itu bukan tidak mungkin disembuhkan. Apa buah solanum? Tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan seketika terguncang di tempatnya. Selama bertahun-tahun ini, dia telah mencoba mencari tahu buah kekacauan macam apa yang dia konsumsi, mencoba mencari solusi. Namun, buah kekacauan sangat langka, sehingga dia mencari di seluruh buku klasik dan tidak pernah menemukan yang serupa. Namun sekarang, dia mendengar nama itu dari Qin Chen. Betapa tidak terkejutnya dia. Karena baru setelah mengetahui jenis buah apa yang dikonsumsinya, barulah Anda bisa menggunakan obat dan mengobati sesuai gejalanya. Buah solanum. Jadi itu adalah buah solanum, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia bergumam di dalam hatinya. Dia akhirnya mengetahui nama buah kekacauan yang dia ambil, dan kegembiraan di hatinya bisa dibayangkan. Tapi bocah kecil, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Seketika itu Qin Chen langsung melepaskan api racun surgawi, dan pada saat yang sama Qin Chen juga mengayunkan tungku pil 10.000 dao King Jin. Lihatlah apakah kedua harta ini. Ini adalah harta paling berharga dari Yang Mulia Racun Surgawi di dunia kuno. Tuan muda ini adalah keturunan dari Yang Mulia Racun Surgawi kuno, dan telah mendapat warisan dari Yang Mulia Racun Surgawi kuno. Dan tuan muda ini mengetahui semua racun yang aneh di dunia ini, kata Qin Chen. Apa Yang Mulia Racun Surgawi kuno? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Tatapannya menjadi memadat. Sepertinya dia telah mendengar nama ini di beberapa buku kuno tertentu. Ini kekuatan alkimia di surga, ahli kuat yang dihormati oleh semua ras. Apakah yang dikatakan anak ini semuanya benar? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia sangat bersemangat. Nah, apakah sekarang kamu bisa mempercayaiku? Selama kamu menyerah kepadaku, aku bisa mengobati lukamu. Jika tidak, dalam 100 tahun kamu akan mati, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Aku bisa menjamin, kecuali aku, tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang dapat menyembuhkanmu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Sial, apa yang sedang dilakukan Qin Chen? Di sekitar semua orang menjadi pusing dan tercengang. Seorang ahli setengah langkah Yang Mulia sebenarnya ingin merekrut seorang ahli Yang Mulia yang sebenarnya seperti Yang Mulia Racun Kekacauan. Apakah ini mungkin? Hahaha, bocah kecil, membiarkan dewa ini menyerah kepadamu. Itu tidak mungkin, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia lalu berkata lagi, orang tua ini akan menyelamatkan hidup kalian semua. Dan orang tua ini tidak akan membunuh kalian semua. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia Racun Kekacauan kemudian mengguncang sosoknya. Dan kemudian, sosok Yang Mulia Racun Kekacauan menghilang ke dalam kehampaan dan meninggalkan keluarga King Sui. Chen Shao, Ji Wuxu berkedip dan mendatangi Qin Chen. Matanya dingin, mengerutkan kening dan berkata, apakah kita akan membiarkan orang itu pergi? Sekarang gas beracun pada tubuh orang itu nampak melonjak. Seharusnya racun di tubuhnya terus keluar. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Mendengar kata-kata Ji Wuxu, Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mendengus. Tiba-tiba, jejak darah menetes dari sudut mulutnya dan ada cahaya beracun samar di dalam darahnya. Apakah kamu terluka? Kata Ji Wuxu. Dia berkata dengan cemas.
Tidak apa-apa, kata Qin Chen seraya menyeka darah dari sudut mulutnya. Ini hanya luka kecil. Tetapi Qin Chen diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Racun ini sangat buruk. Meskipun dia telah menghancurkan struktur toksinnya, namun dia telah lama terluka oleh toksin tersebut. Jika bukan karena tubuhnya mengalami banyak pengalaman dalam 6 pedang reinkarnasi dan melakukan transformasi, mungkin Qin Chen akan terluka parah. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? King Shuetian dan yang lainnya mendekat. Dengan sinar hijau tua di wajah mereka, jelas semuanya keracunan. Tidak apa-apa, cepat atau lambat dia akan kembali, kata Qin Chen. Dia tidak khawatir sama sekali. Lalu kemudian melihat ke kehampaan tidak jauh dari sana dan berkata dengan dingin, pertama, selesaikan beberapa pencuri kecil itu. Tidak baik. Di kejauhan, leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya mengalami mati rasa di kulit kepala mereka dan bergegas ingin kembali. Tetapi itu sudah terlambat. Sekelompok aliran cahaya jatuh dan sekelompok orang langsung mengepung mereka semua. Beberapa dari mereka menjadi pucat dan ekspresi mereka kusam. Di tanah leluhur keluarga King Sui, boom, leluhur dari keluarga Jiang dan yang lainnya itu terlempar ke tanah. Mereka menyeringai kesakitan, tetapi mereka takut untuk berteriak. Sekelompok orang miskin, mereka bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan, kata Jiwuxu di dalam hatinya. Leluhur keluarga Jiang hampir tidak bisa menangis tanpa air mata. Cincin penyimpanan mereka baru saja dijarah oleh Yang Mulia Racun Kekacauan, dan tidak ada barang bagus di dalamnya. Master Sekte Qin, semuanya, saya tidak akan berani menunggu lagi, biarkan saya pergi, kata leluhur keluarga Jiang itu. Dia dan yang lainnya berkata dengan gentar. Mereka benar-benar ketakutan. Bahkan Yang Mulia Racun Kekacauan pun tidak dapat mengambil alih keluarga King Sui, di mana mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan keluarga King Sui. Hati mereka saat ini benar-benar ketakutan. Melepaskan kamu, tidak ada hal yang mudah di dunia ini. Tahan mereka, biarkan orang-orang di bawah komando mereka membawa harta untuk menebus mereka, dan kemudian tarik pasukan mereka ke camp keluarga King Sui. Jiwuxu mencibir. Hal-hal ini secara alami dilakukan oleh keluarga King Sui. Sesaat kemudian Qin Chen lalu menyembuhkan semua orang. Tangan kanan Qin Chen menempel di tubuh Yu Qiansu dan api racun surgawi melonjak dan memasuki tubuh Yu Qiansu, tetapi tidak melukai Yu Qiansu, namun berkeliaran di seluruh tubuhnya. Dan setelah beberapa saat dia sudah menyerap semua racun yang ada di tubuh Yu Qiansu. Seketika wajah Yu Qiansu kembali cerah, dan setelah Qin Chen menyerap racun ini, api racun surgawi juga sedikit meningkat lagi, dan peradaban racun di buku asal juga meningkat lagi. Itu bagus, kata Qin Chen. Dia cukup senang. Selanjutnya Qin Chen lalu menyerap semua racun kekacauan di tubuh Jiruyu, Jiwuxu, King Qiujiyi, Raja Blisliger dan yang lainnya. Seketika itu juga api racun surgawi dibangkitkan lagi, meningkat lagi, dan napas apinya terus meroket. Jika aku benar-benar dapat menyerap racun kekacauan di tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan, mungkin akan ada lompatan kualitatif dalam api racun surgawiku, kata Qin Chen. Dia berpikir. Namun, Yang Mulia Racun Kekacauan itu tidak mempercayainya. Akan tetapi Qin Chen tidak terburu-buru, terlepas dari apakah Yang Mulia Racun Kekacauan akan tunduk kepadanya atau tidak. Namun, Qin Chen telah memperoleh banyak manfaat kali ini, dan dia percaya bahwa jika Yang Mulia Racun Kekacauan masih ingin hidup, cepat atau lambat, dia akan datang kepadanya. Qin Chen sangatlah percaya diri. Pergi, bersiaplah. Setelah urusan keluarga King Sui terselesaikan, sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan keluarga Juge, kata Qin Chen. Dia memberi instruksi, matanya berbinar tajam. Scene kemudian berpindah. Pada saat ini di kejauhan nampak Yang Mulia Racun Kekacauan batuk darah hitam lagi. Sial, jika bukan karena racun di tubuhku, dewa ini dapat menangkap anak itu dan mengambil semuanya darinya. Yang Mulia Racun Kekacauan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, gila, sebelumnya aku kehilangan wajah. Namun untungnya, aku mengetahui bahwa buah kekacauan yang aku konsumsi waktu itu disebut buah solanum. Saya akan memeriksanya di tempat klasik untuk melihat apakah ada obat untuk buah solanum ini. Ini juga merupakan alasan Yang Mulia Racun Kekacauan langsung pergi. Sekarang dia mengetahui buah kekacauan yang telah dia telan. Mungkin akan ada solusinya. Juga,
Aku tahu Juge Rulong, nenek moyang dari keluarga Juge itu juga sudah meninggal di makam pedang. Sungguh barang tua itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Keluarga Juge itu juga merupakan puncak alam surga selatan. Keluarga bangsawan, mungkin akan ada harta karun di sana. Aku harus pergi secepatnya. Setelah aku pergi ke tempat klasik, aku harus secepatnya pergi ke keluarga Juge. Kata yang mulai racun kekacauan, dia pun menghilang ke dalam kehampaan sambil mengutuk di hatinya. Keesokan harinya, di antara keluarga bangsawan keluarga Kingsway, kapal perang naik ke langit dan terbang menuju ke arah keluarga Juge. Tanah leluhur keluarga Juge terletak di wilayah inti Celestial di bagian utara alam Celestial Selatan. Keluarga Juge telah beroperasi di dunia selatan selama ribuan tahun dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Namun setelah berita tentang tanah makam pedang menyebar, beberapa kekuatan di wilayah di bawah yurisdiksi keluarga Juge juga melonjak secara diam-diam dan mulai membagi wilayah keluarga Juge. Satu-satunya tetua yang masih hidup di keluarga Juge menyadari krisis ini dan menyerang dengan paksa, mendominasi dan langsung memenggal beberapa master keluarga pembuat onar ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Namun dalam perjalanan kembali, tetua keluarga Juge itu tiba-tiba menghadapi penyergapan dari beberapa kekuatan besar di sekitar keluarga Juge. Tiba-tiba pertempuran besar pun terjadi. Pada akhirnya banyak orang yang tumbang. 3 tetua setengah langkah yang mulia dari keluarga Juge, 1 meninggal dan yang lainnya terluka parah. Yang kuat di bawah komandonya kehilangan lebih dari setengahnya, dan pasukan utama yang dikepung juga menderita kerugian besar. Tetua keluarga Juge yang masih hidup itu bersama orang lain mereka pun mundur dan akhirnya kembali ke tanah leluhur keluarga Juge, lalu menggunakan formasi leluhur, lalu memblokir pengepungan dari banyak kekuatan. Akan tetapi mereka juga terluka parah. Banyak kekuatan di sekitar keluarga Juge segera bersatu kembali dan mencoba merebut tanah leluhur keluarga Juge. Namun setelah beberapa kali serangan mereka benar-benar tidak berhasil. Formasi tanah leluhur keluarga Juge itu pun sangat sulit untuk mereka pecahkan. Dan pada saat ini di langit beberapa kapal perang besar muncul. Itu besar dan berkasa. Itu muncul begitu saja di sana. Segera pemaksaan yang mengerikan muncul dari kapal perang dan dunia seketika terguncang. Saat ini banyak orang, banyak master, banyak kekuatan yang ingin menaklukkan keluarga Juge panik ketika melihat kapal perang di atas yang langsung mendarat di atas Ming Tianyu. Beberapa kapal perang itu cemerlang, napas ini terlalu menakjubkan dan orang bahkan tidak bisa bernapas di bawahnya. Iblis Kin itu ada di sini. Semua orang berseru dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hati mereka. Mereka tidak mengira bahwa orang-orang dari sekte 10.000 ras ini akan datang dengan cepat. Saat ini di antara kapal perang, Qin Chen terbang dan menatap alam Ming Tian di bawah. Di alam semesta takdir yang luas, ada aura orbit surgawi yang beredar dan takdir berkembang mengejutkan Qin Chen. Dunia ini luar biasa, kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan menatap semuanya. Di tanah leluhur keluarga Juge di bawah terjadi keheningan yang mematikan. Namun terjadi gelombang pembunuhan yang mendebarkan. Tentunya di tanah leluhur ini terdapat hal-hal luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.